Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya Edi Ramadhani, salah satu staf pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana proses belajar mengajar di kelas saya yang dilakukan secara reguler setiap minggunya dalam satu semester. Dan di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan dan mengajak Anda untuk menyaksikan satu contoh mata kuliah yang ditampilkan dalam video pembelajaran ini, yaitu mata kuliah ilmu ukur tanah dan perpetaan. Dan juga materi yang akan ditampilkan untuk dalam proses pembelajaran ini yaitu representasi data kualitatif dan data kuantitatif, yang mana para peserta didik diminta untuk mampu klasifikasikan serta menafsirkan berbagai macam jenis objek yang ada di permukaan bumi, khususnya di kawasan hutan, yang berbasis data kualitatif maupun kuantitatif, serta mereka juga diminta untuk mampu mempraktikkan secara sederhana proses-proses pengukuran dengan alat-alat yang sederhana juga di kawasan hutan yang ada di kampus baru Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan? Mari kita saksikan di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi di kesempatan hari ini kita sebelumnya kan sudah membahas begitu banyak tentang seluk-beluk ilmu ukur tanah dan perpetaan, mulai dari alatnya, konsep teori, dan berbagai macam metode atau cara-cara yang dilakukan ketika kita ingin mendapatkan sebuah data dengan pendekatan ukur tanah. Mungkin hari ini kita bertemakan representasi data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi untuk materi ini kita ada dua sesi pertemuan. Yang pertama kita membahas secara teoritis dan terkait konsep apa saja data kualitatif dan data kuantitatif, dan juga nanti kita coba simulasi dan praktik langsung di lapangan dengan mengoperasikan alat-alat pengukuran secara sederhana. Oke, kita lihat di sini di depan nih ada cover materi kuliahnya. Kira-kira apa yang dilihat dari ini bisa apa tanggapannya kira-kira? Coba, apa dari gambar ini apa yang dilihat? Proses pengambilan data. Proses pengambilan data ya, mengukur ya. Mengukur. Kalau lihat ini ada apa? Alatnya kah apa? Alat apa? Kamera. Ya? Alat kamera. Alat. Ini orang apa nih? Ukur diameter pohon ya. Dan ini namanya agameter. Ini orang sedang melakukan pengukuran tinggi pohon dengan pendekatan trigonometris juga ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini juga gambaran alat-alat yang bisa kita gunakan ketika melakukan pengukuran. Jadi di sini kalau kita di bidang ukur tanah itu bukan hanya terbatas pada mengukur bidang tanah, tetapi kita mengukur segala macam objek yang ada di kawasan hutan. Istilahnya kan kita ini minjam ilmunya punya orang geodesi dan teknik. Jadi kalau di tanah, dari yang kita ukur tentu di sini bisa kita lihat salah satunya diameter pohon, mengukur tinggi pohon, mengukur lerengnya, ini ya menggunakan geodelik. Sebelum kita masuk, saya menunjukkan tujuan pembelajaran yang mau kita bahas di pertemuan kali ini. Ini ya, ada beberapa sasaran yang harus kalian kuasai ketika menjalani dua pertemuan kuliah.
sesuai judulnya, yaitu menafsirkan, mengkategorikan, serta mempraktikkan hasil penafsiran data kualitatif dan data kuantitatif. Ini ya, ini bisa kita lihat gambar ini. Dari gajah, dari tiap orang pasti mempunyai penafsiran yang berbeda-beda. Jadi nanti kalian harus mampu menafsirkan. Kemudian mengkategorikan, ini kategori morfologi tanaman ya, daun dedaunan. Sehingga nanti kalian bisa mempraktikannya secara langsung. Jadi ini otomatis setelah pertemuan hari ini kita sudah menguasai dua kemampuan yang menafsirkan dan mengkategorikan data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, ini bisa kita lihat bahwa data kualitatif dan kuantitatif itu memiliki dua konsep perbedaan. Yang kalau dalam prakteknya ketika kita melakukan ukur tanah itu sebenarnya tidak terbatas mana yang mau kita pilih, apakah itu data kualitatif maupun data kuantitatif. Kalau data kualitatif itu pasti biasanya itu kan pasti tanpa nilai non numerik, seperti misalkan tadi klasifikasi kemiringan lereng mungkin ada yang terjal, ada yang landai. Kemudian kalau yang data kuantitatif itu pasti dalam bentuk angka-angka, entah itu 0, entah itu 1 sampai 100 buat tak terhingga ya. Nah, ini dapat diamati dan dicatat. Kemudian dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai kalau data kuantitatif ya. Kalau kualitatif disebut juga sebagai data kategorikal karena tadi ada bertingkat, ada rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian kalau yang data kuantitatif, angka-angka itu pasti terstruktur. Dari yang rendah pasti ada yang tertinggi, ada intervalnya. Nah, baik data kualitatif dan data kuantitatif ditambah dengan analisis statistik merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun kalian misalkan mau cari data kualitatif, kalau dalam praktiknya di lapangan mungkin bisa nyari data angkanya dulu, baru diklasifikasikan. Dan tujuannya semuanya itu kan sebenarnya untuk mengumpulkan data dan membangun suatu kesimpulan. Jadi ini istilahnya instrumen ketika nanti kalian membuat penelitian, skripsi ya, ataupun nanti laporan magang. Kemudian ini contoh-contoh setelah kita belajar tadi teorinya, agar lebih bisa dipahami dengan jelas. Ini saya berikan contoh data kualitatif dan kuantitatif untuk bidang kehutanan. Coba kita lihat sama-sama. Misalkan di sini data sudut arah lereng dan data klasifikasi kemiringan lereng. Apakah dua data ini sudah termasuk ke dalam data yang benar klasifikasinya? Data sudut arah lereng ini masuk data apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Yang jawab kualitatif siapa? Yang kualitatif? Hah? Kualitatif atau kuantitatif? Ya? Jawab aja kualitatif atau kuantitatif? Ya? Kualitatif? Sudut arah lereng. Kualitatif. Nah, ini kalau ini jawab kualitatif. Yang lain? Kualitatif atau kuantitatif? Kuali atau kuanti? Sudut arah lereng ini biasanya apa? Model datanya? Derajat ya. Derajat kita derajat. Misalkan 45 derajat arah utara. Betul ya?
Sudut arah lereng itu merupakan data kuantitatif. Lanjut lagi, ini data tipe spesies pohon mangrove dan data diameter pohon mangrove. Nah, ini data tipe spesies pohon mangrove ini data kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Betul ya, itu data kualitatif. Jadi begitu kita ke lapangan nanti kita bayangkan bawa HP, tinggal kita foto pakai timestamp kameranya itu, nanti ada koordinatnya, barulah kita dapatkan tipe spesiesnya. Nanti mau diubah ke data kuantitatif bisa dari informasi koordinatnya. Itu jumlahnya. Kemudian lanjut lagi, data kelompok umur tumbuhan atau pohon. Itu termasuk data apa? Kuantitatif. Kuantitatif ya. Kelompok umur. Ternyata untuk buat misalkan data klasifikasi kemiringan lereng kan kita harus tahu sudutnya dulu berapa. Sudut dari lereng. Nah, ini nanti bisa kita temukan ketika melakukan pengukuran lapangan di pertemuan besok. Nah, kemudian setelah kita sudah belajar gimana sih perbedaan data kualitatif, kuantitatif, bentuk-bentuknya di bidang kehutanan, kemudian kita berlanjut ke instrumennya, instrumen atau alat yang mau kita pakai besok. Besok itu ada yang bisa disediakan tuh harga meter dengan meteran. Tapi bagi yang mau ngambil tema tertentu ya. Kalau nanti ada bisa misalkan pilih mau ada kelompok yang mau mengukur ketinggian pohon yang ada di lingkungan kampus ini. Mungkin pakai harga meter ya. Tapi semuanya nanti itu pakai aplikasi Avenza. Jadi setelah ini kita coba praktik, mulai dari menginstal, mengoperasikan. Nanti data citra satelit untuk menentukan peta itu saya sediakan, nanti saya kirimkan. Ini jenis-jenisnya, dan nanti bisa kalian ukur. Ya, bisa dibayangkan ya, klasifikasi ketinggian pohon. Nah ini udah pasti pakai harga meter. Nanti harga meter bisa pakai Avenza juga, bisa pakai meteran. Dan ini ada identifikasi luasan atau tipe kawasan hutan. Ini kan bisa kita lihat di situ ada kawasan hutan tanaman obat ya, yang di dekat pos satpam juga. Jadi mungkin bisa kalian ukur luasannya pakai teknik tracking di aplikasi Avenza. Dan juga nanti kalian tentukan itu mau tipenya apa kawasan. Dan ini ada identifikasi tingkat kerapatan. Tingkat kerapatan itu nanti kita bisa mengukurnya berdasarkan individu pohon dalam satu area. Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah jelas, berarti kita untuk pertemuan selanjutnya sudah bisa mulai melakukan pengukuran secara sederhana. Silakan ya besok ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendapatkan pembelajaran teori di kelas, para peserta didik diminta untuk melakukan pengukuran langsung di lapangan. Namun sebelum mereka melakukan pengukuran di lapangan, saya selaku dosen pengajar memberikan terlebih dahulu pembekalan tentang bagaimana cara mengoperasikan alat dan apa-apa saja yang perlu diukur ketika di lapangan sesuai dengan tema yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Untuk melihat kegiatan proses belajar dan mengajar di lapangan itu dilakukan, mari kita saksikan video berikut ini. Ya, ini
Ini kita coba mengukur ketinggian pohon. Saya minta ada 3 orang yang bertugas. Yang pertama yang menyatat, yang kedua mengukur jarak, dan yang ketiga yang bagian menembak dengan ajometer. Ayo kita mulai. Coba tentukan dulu jarak dari tempat kalian mau mengukur sampai ke posisi ideal yang bisa melihat ke puncak. Satu bagian mencatat, satu atau 2 orang bertugas mengukur panjang jarak dari titik pohon sampai ke titik Baru ambil yang lain. mengukur. Sudah? Silakan dicatat jarak. 80. Apa itu? Diperhatikan ya yang lain ya. Yang ini, yang hitam. Yang hitam. Jangan tahu. 80 ya. 80, 60 Pak. 90 ya. Sampai ketinggian nanti. Ini 5 meter loh. 2 meter 50. Meter, nah 5,9 meter. Dah. Sudah? Silakan gulung kembali meterannya. Yap, gulung. Lalu kita mulai ngukur sudutnya. Ketinggian 1,3 meter. 30 berapa Pak? Ini ya, berarti pada posisi sini, ketinggian ini, silakan bibit ke tengah. Lalu kunci. Bukan, kunci yang ini. Buka dulu tadi. Udah, ini udah posisi terbuka. Silakan bibit, kunci. Kemudian tembak ke puncak. Diaktifkan lagi. Ya. Tembak ke atas. Kunci. Oke. Catat lagi. Sudut atas 141. Itu cara untuk mengukur ketinggian pohon. Silakan dilanjutkan di beberapa titik. Kalian temanya apa nih tadi? Identifikasi tanaman obat ya. Itu artinya kalian bisa menguatkan pengukuran titik koordinat hanya dengan mengandalkan aplikasi timestamp kamera free tadi. Atau kalau mau lebih bagus bisa pakai Avenza Map. Jadi kita bisa mulai ya. Nah ini coba contoh cari di mana tanaman obat yang kalian pilih. Misalkan di mana coba? Ini Pak. Ini ya. Nah untuk mengidentifikasinya itu kan yang pasti kita cari. Ayo ikut sini dong. Yang kita cari itu kan berapa sih sebarannya dan di mana sebarannya, jumlah tanaman obat. Jadi yang pertama saya minta ada satu orang yang mencatat atau sendaknya mengingat di mana letak peta ukur yang mau kita hitungin jumlahnya. Ini di peta unit berapa nih? Coba lihat di Avenza Map-nya. 141 ya. Nah, untuk mengidentifikasinya, silakan buka aplikasi timestamp, kamera timestamp free. Perlu diingat ya, di peta unit 141. Caranya, silakan foto pada posisi tanaman obat yang mau kalian identifikasi. Silakan coba difoto. Dan itu mau fotonya, itu kita harus tetap kelihatan antara dahan dengan kanopi pohonnya, dedaunannya. Jadi kita tembak seperti ini. Contoh coba diperagakan. Tembak di bagian dahan, tapi juga harus kelihatan kanopi dari pohonnya ini. Nah, dengan itu berarti kalian udah melakukan yang namanya identifikasi tanaman obat. Nanti untuk apa datanya? Bisa nanti kalian lihat distribusinya. Oh ternyata distribusinya terletak di jenis tanah yang ini. Oh ternyata lebih banyak menyebar di daerah yang dekat sungai, aliran sungai. Seperti itu ya. Nah jadi itu cara mengidentifikasi jenis tanaman. Untuk ini kan kalian temanya tanaman obat ya. Iya. Jadi untuk selanjutnya silakan kalian lakukan pengukuran secara mandiri dari masing-masing peta unit. Dan kemudian nanti bisa dilanjutkan.
Demikian video rangkaian kegiatan pembelajaran di kelas saya, tepatnya di mata kuliah Ilmu Permana dan Perpetaan, yang mana mengambil tema materi representasi data kualitatif dan kuantitatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Assalamualaikum